Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai kalimat saran dan kalimat penyelesaian masalah ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu kalimat masalah? Iya, pintar sekali. Kalimat masalah itu adalah sebuah kalimat yang mengandung suatu permasalahan dan membutuhkan penyelesaian, solusi, atau jalan keluar. Ya, itulah yang kita sebut dengan kalimat masalah. Lalu bagaimana dengan kalimat penyelesaian masalah? Nah, kalimat penyelesaian masalah adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penyelesaian dari sebuah masalah. Ya. Nah, kalimat penyelesaian masalah ini biasanya ditandai dengan kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Nah, jadi tandanya itu adalah kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah, ya, itu yang kita sebut dengan kalimat penyelesaian masalah. Nah, lalu bagaimana dengan kalimat saran? Bu Guru sudah pernah jelaskan ya bahwa kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan, yaitu yang kita sebut dengan kalimat saran. Nah, lalu Bu Guru ingin bertanya, kalimat saran ini biasanya ditandai dengan kata apa? Ya, yaitu ada kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, atau lebih baik lagi, atau sehendaknya atau hendaknya, ya, itu juga bisa ya. Itulah yang kita sebut dengan kalimat saran ya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah contoh kalimat masalah, kalimat penyelesaian, dan kalimat saran. Nah, jadi sebelum kita menyusun kalimat penyelesaian dan kalimat saran itu kita harus mengetahui kalimat masalahnya itu apa. Nah, misalnya kalimat masalahnya adalah Ani mudah terserang penyakit karena pola hidupnya tidak sehat. Nah, ini yang kita sebut dengan kalimat masalah. Nah, setelah kita menentukan kalimat masalahnya, selanjutnya kita akan menentukan kalimat penyelesaian masalahnya. Nah, kalian harus ingat ya bahwa kalimat penyelesaian masalah itu biasanya berisi tentang cara menyelesaikan masalahnya. Nah, kira-kira cara apa sih yang cocok untuk kalimat masalah ini? Nah, karena kalimat masalahnya yaitu Ani mudah terserang sakit atau karena Ani mudah terserang penyakit, sehingga kalimat penyelesaian masalahnya yaitu yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, makan dan minuman yang teratur. Yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Dan yang keempat yaitu rajin berolahraga. Nah, itu merupakan kalimat penyelesaian masalahnya. Selanjutnya tinggal kita buat kalimat sarannya ya. Nah, kalimat sarannya sama seperti yang kalian kemarin buat ya. Bisa menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, atau alangkah baiknya, atau ada baiknya ya. Nah, di sini Bu Guru membuat kalimat saran dengan menggunakan kata sebaiknya. Jadinya, Ani sebaiknya menjaga tubuh agar selalu sehat dengan menjalani pola hidup yang sehat. Karena tubuh yang sehat itu akan membuat Ani fokus untuk belajar ya. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran. Nah, selanjutnya di sini ada bagaimana langkah menyusun kalimat saran ya. Nah, untuk langkah yang pertamanya yaitu sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahan yang terdapat pada teks tersebut ya. Jadi kita cari dulu nih kira-kira kalimat masalahnya apa ya? Kira-kira permasalahannya pada teks tersebut apa ya? Seperti itu. Nah, jadi untuk langkah yang keduanya, setelah kalian menemukan permasalahannya atau kalimat masalahnya, kita dapat menentukan pendapat yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi kita bisa
memberikan pendapat ya. Nah, memberikan pendapat itu bisa dalam bentuk kalimat saran. Nah, kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan tersebut ya. Nah, jadi itulah bagaimana langkah menyusun kalimat saran. Nah, selanjutnya coba kalian buka halaman 43 ya. Di situ ada sebuah teks dialog. Mari kita baca bersama-sama ya. Di sini ada Sekar. Hai Made dan Badar, kenapa kalian masih di ruang kelas? Sekarang saatnya istirahat bukan? Made menjawab, aku di sini saja. Aku akan membaca buku cerita. Badar menjawab, aku malas keluar. Aku mau makan donat di sini saja. Sekar menjawab, wah, kalian rupanya tidak tahu fungsi masing-masing tempat di sekolah. Badar menjawab, astaga, gayamu seperti ibu kepala sekolah saja, Sekar. Made menjawab, benar, kamu tinggal memakai kacamata dan bersepatu yang mengeluarkan suara tok, tok, tok jika berjalan. Hahaha. Badar, apa yang harus kami lakukan, ibu kepala sekolah? Hahaha. Sekar, baiklah murid-muridku yang nakal, dengarkan penjelasan ibu ya. Untuk Made yang akan membaca buku, sebaiknya kamu membaca di perpustakaan karena di sana lebih tenang suasananya. Nah, untuk Badar yang gemar sekali makan, ibu mau bertanya, di mana kamu mendengarkan guru memberi penjelasan? Badar menjawab, di ruang kelas, Bu Guru. Sekar menanggapi, nah, sudah jelas jika ruang kelas adalah tempat siswa menerima pelajaran dari guru, bukan tempat makan. Jika ingin makan atau minum, kalian sebaiknya pergi ke kantin. Di sanalah tempat yang tepat. Made menjawab, ya, benar juga pendapatmu, Sekar. Baiklah, aku akan membaca buku cerita di perpustakaan sekarang. Terima kasih telah mengingatkanku agar berperilaku tertib, Sekar. Badar menjawab, aku tidak mau menjadi anak yang tidak tertib. Aku akan makan dan minum di kantin saja. Terima kasih telah mengingatkanku, Sekar. Sekar menjawab, sama-sama. Nah, setelah kalian mendapatkan hak memanfaatkan fasilitas di sekolah sesuai kegunaannya, kalian juga harus melaksanakan kewajiban ya. Badar menjawab, hah? Apa kewajiban kami, Bu Guru? Sekar menjawab, kalian harus merawat dan menjaga kebersihannya. Made menjawab, siap Bu Guru. Sekar, Badar, Made. Hahaha. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menentukan kalimat masalah yang terdapat dalam teks dialog tersebut. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu kalimat masalahnya. Selanjutnya, apabila kita sudah menentukan kalimat masalahnya, kita tentukan kalimat penyelesaian masalah beserta sarannya. Ya. Nah, mari kita cari bersama-sama ya. Nah, manakah yang termasuk dari kalimat masalah? Nah, sebelum kita menentukan, kalian harus ingat ya bahwa kalimat masalah itu merupakan kalimat yang mengandung sebuah permasalahan, yang berisi sebuah permasalahan dan membutuhkan sebuah solusi atau pendapat atau saran ya. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan kalimat masalah? Yang ini ya, yang tidak tahu fungsi masing-masing tempat di sekolah. Nah, ini merupakan kalimat masalah karena masalahnya yaitu tidak tahu fungsi masing-masing tempat di sekolah dan membutuhkan sebuah solusi ya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan kalimat masalah, kita menentukan apa? Ya, kalimat penyelesaian beserta sarannya. Nah, kira-kira yang mana ya? Nah, yang Bu Guru garis bawahi warna biru ya. Ini merupakan kalimat penyelesaian beserta sarannya. Nah, itu merupakan kalimat penyelesaian masalah beserta sarannya ya. Jadi begitu ya cara menentukannya ya. Kalian harus pahami dulu juga ya apa isi dari teks dialog tersebut. Nah, selanjutnya setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 57 buku tematik 3D bagian ayo lakukan dan ayo berlatih ya. Nah, untuk bagian ayo berlatih itu dikumpulkan dalam bentuk video ya. Jadi kalian memperagakan bagaimana cara menyampaikan kalimat saran ya.
Itu sudah ditentukan, yaitu melihat temanmu yang membuang sampah sembarangan. Nah, kalian nanti videokan ya bagaimana menyampaikan kalimat saran kepada orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi tolong dikerjakan ya tugasnya, semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!